back di Ignat Channel. Saya semuanya apa kabar? Hari ini aku mau sharing tutorial Terter apa nih? Terbuat aku stres. Lala. Buat kamu yang udah nonton story aku, pasti kamu tau dong aku akan spill apa. By the way, ini aku bersihin tangannya pakai tisu basah ya. Buat teman-teman, kenapa harus tisu basah? Kok nggak direndam-rendam? Oke, karena aku masih membutuhkan waktu yang cepat dan aku membutuhkan efisiensi semua. Karena aku masih mengerjakan semua sendiri so far, jadi aku menggunakan mani dan pedi yang dry. Jadi aku bersihkannya pakai ini diambil susah banget sih. Sebel nih, kenapa sih tisu ini kalau diambil suka susah sekali diambil dia keluar segepok. Oh, ini kalau kesabaran tisu ini nggak bisa nih, dok. Aku pengen robek terusnya, tapi nggak bisa. Seorang analis harus sabar ya, bun. Ini kenapa susah banget sih? Mohon maaf ya, bentar nih. Keluarnya banyak banget. Halo, ini baby kasnya kenapa sih kalau ditarik semuanya keluarnya banyak banget? Oke, ini kita rapikan lagi, masukin sisanya. Ini kita bersihin pakai tisu basah. Terus kalau misalkan teman-teman nanya kenapa sih kayak gitu tadi, alasannya satu ya memang aku di sini masih kerja sendiri. Kedua, aku lebih suka dry mani atau pedi. Karena kenapa? Menurut aku kayak ada beberapa riset juga yang pernah aku baca dan aku pernah nemu di beberapa nail profesional dari luar yang mereka bilang kalau sebenarnya kan dalam kondisi kuku menggunakan nail gel lebih bagus dalam keadaan dia kering gitu. Jadi karena gini, kalau misalkan kuku kamu basah, kuku kamu tuh pasti akan lebih ngembang, Besti. Kamu perhatiin deh kuku kamu lagi mandi, dia akan lebih ngembang daripada tekstur pas lagi keringnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan pakai pas begitu dia kering kamu pakai nail gel, dia itu pasti akan mengkeret gitu kan. Jadi lebih baik pakai dalam keadaan kondisi kuku normal gitu. Jadi bukan dalam keadaan kuku mekar atau habis direndam-rendam kayak gitu. Itu tuh sempat dibahas juga dari beberapa nail master gitu. Terus setelah aku perhatiin kayaknya iya juga deh. Terus kalau menurut logika aku kayak oh ini berarti aku shaping dulu ya Besti ya. Ini kalau part yang kayak gini kamu hati-hati jangan sampai kena bagian kukunya. Kalau misalkan yang baru-baru itu kamu di buff dulu pinggirannya supaya nggak kasar, karena bisa pinggiran nail file tuh suka tajam. Oke. Nah lanjut yang tadi masalah kuku itu. Jadi menurut aku kayak memang yang dalam kondisi terbaik itu ya dalam kondisi kuku kamu normal, nggak dalam keadaan lembab, basah atau kering banget, tapi nggak dalam kuku normal gitu. Jadi aku lebih suka ngebersihin pakai tisu basah. Jadi ya udah dalam kuku keadaan seperti itu kumuh gitu loh. Karena kalau misalkan lagi basah banget itu kuku kamu tuh pasti akan lebih lembek dan lebih mekar. Nanti pasti udah kering lagi dia akan lebih menciut lagi dan akan lebih melengkung. Kamu perhatiin deh. Mohon maaf ini kalau misalkan ngomongnya kecepatan, aku tuh orangnya kalau udah excited menjelaskan sesuatu terlalu excited, jadi aku kayak terlalu wah ngomongnya udah kayak kereta nggak bisa di stop. Tapi finally aku sebenarnya orang introvert, tapi karena aku lagi suka sesuatu atau aku sudah nyaman dengan sesuatu, aku bisa ngomong apa aja gitu, bisa aku ceritain semua dan aku share apa aja yang aku tahu kayak gitu. Sebenarnya buat teman-teman ya, kalau kamu bingung nih kayak jadi sebenarnya aku harus ngikutin metode yang mana, dry mani atau misalkan spa mani, ya sebenarnya itu tergantung dengan kebutuhan gitu. Kalau misalkan kamu punya salon yang memang untuk mereka mau treat tangan, kuku kaki dan sejenis itu atau mani pedi, ya boleh kamu sarankan menggunakan spa pedi atau spa mani gitu, karena sekali kamu scrub, terus kamu rendam itu pasti akan lebih relax jatuhnya. Tapi kalau misalkan aku pribadi, ini setiap analis berbeda ya pendapat, ini pendapatku ya dan pengalamanku, itu setiap orang punya pendapatan dan nyamannya masing-masing. Jadi jangan hanya karena terpatok dengan aku, nanti kamu tanya orang lain juga kan beda. Karena kenapa? Setiap analis punya cara dan nyamannya sendiri. Catat, oke? Jadi kamu tidak bisa samakan analis A dengan analis B karena mereka punya cara dan nyamannya sendiri. Oke, Besti. Nah, lanjut. Jadi kayak gitu. Misalkan kalau kamu mau buat untuk nail studio, nail art, ya aku sih lebih nyaman dengan metode ini, dry mani atau minimal ya mungkin wet manicure kali ya, mungkin jenis itulah gitu. Tapi kalau untuk spa kayak kurang sih kalau menurut aku. Tapi kalau untuk nail treatment itu rekomendasi banget sih untuk pakai scrub di spa, di rendam itu udah pasti membuat angkat kulit mati di tangan. Terus kayak karena kan di scrub terus kayak di rendam lebih lembab, jadinya kayak lebih bersih gitu rasanya, seperti itu. Tapi kalau misalkan kamu untuk kayak memang untuk nail art studio, ya kalau aku lebih nyaman ya metode ini, nail mani gitu ya, nail mani dry manicure atau Russian manicure juga seperti itu. Oke Bestiku. Nah ini aku masih tahap shaping ya. Ini kukunya nggak panjang, tapi tekstur kukunya dia tuh udah tipenya memang panjang. Kalian bisa lihat tuh. Jadi dia nggak usah effort sepanjang kayak aku manjangin, karena kukunya sudah sangat lentik dan sudah panjang. Ini adalah salah satu kuku customer terfavorit aku karena bentukan kukunya tuh udah bagus banget. Dia tipe-tipe kuku yang pendek, penuh, padat, dan ini tipe kuku yang seperti ala cici-cici Korea dan Japanese atau orang-orang luar sana. Karena secara tidak langsung kebanyakan kuku di Indonesia itu cewek-cewek itu banyak kan modelnya kukunya yang lebih kecil, mungil gitu, bahkan kayak ke arah beberapa yang vitamin banyak gitu. Tapi kalau kalian punya jenis kayak gini, wah kalian sangat bersyukurlah, karena kenapa kalian benar-benar effortless untuk memanjangkan kuku, karena kuku kalian itu memang sudah panjang gitu, jadinya lentik dan bagus, aku suka banget seperti itu Besti.
By the way buat teman-teman ya, jangan di skip, jangan dicepet-cepetin. Karena kenapa? Walaupun ini videonya cuman pas lagi aku meet time sama customer aku. Ini aku mau bersihin dulu kutikul dan kulit matinya ya bestie ya. Di sini aku pakai nail drill. Oke, catatan kalau kamu yang belum bisa pakai nail drill jangan asal main pakai. Bisa bahaya gitu. Saranku kamu boleh otodidak iya, tapi kalau aku sih lebih menyarankan lebih baik kamu ambil kelasnya dulu dan jangan sembarangan beli alat drill, oke? Jadi kayak lebih baik kamu ikut kelas yang memang sudah pasti dan kamu secara teori dan praktek akan dijelaskan, produk knowledge juga dijelaskan, jadi kamu tidak salah beli barang. Catat. Oke. Semangat bestie yang nabung buat les ya. Terus buat teman-teman juga nih ya yang lagi bingung kenapa sih aku bikin cat eye bentuk love nggak jadi. Akhir video aku akan spill bagaimana cara aku membuatnya setelah aku membuat banyak gagal paperclip. Udah aku buang sih sayang, harusnya aku gak usah buang ya. Dan sampai waktu itu jempol aku sakit banget sumpah gitu kan, kayak oh my god ternyata terlihat simple tapi prosesnya gak semudah itu. Dan bahkan setelah aku pas udah buat berhasil si paperclipnya kayak ini gimana sih kok love-nya gak mau jadi kok gak jadi kayak itu aku ada sekitar setengah jam. Nanti kamu bisa lihat di video yang aku buat ini dan di sana aku akan kasih tahu betapa aku happy-nya pas begitu jadi. Dan untungnya customer aku begitu sabar menanti aku. Dia bilang udahlah nggak apa-apa kalau nggak bisa ganti aja. Tapi aku tuh orangnya gitu, aku nggak bisa kayak gitu, kayak nggak bisa nih, aku harus bisa nih. Penasaran masa nggak bisa nih, karena aku udah lama buat si paperclipnya masih nggak jadi juga. Oh my god, tolonglah bagaimana gitu kan. Oke, jadi teman-teman stay tune ya. Jangan dicepetin nanti kamu ketinggalan. By the way ini aku mau lanjut tahap ngeguntingin kutikul. Ini juga sama, jangan sembarangan gunting ya bun. Ini ada batasannya. Jangan sampai tangan customer kamu berdarah, habis itu dia kapok dan gak mau nail art lagi. Lalu buat VT, jangan nail art, jangan gini nanti kuku kamu rusak, nanti bla bla bla. Ini sering banget aku ketemu sama beberapa selebtik dan selebgram gitu kan, yang banyak banget teman-teman juga mention aku kayak Ci ini gimana nih Ci, ini Ci gimana Ci, wah tanggapan Ci gimana. Aku sih nggak tanggepin karena menurut aku rasa kalau kamu memang smart people, kamu udah tahu sih kenapa bisa seperti itu kukunya gitu kan, kenapa kok bisa ada jamuran kalau pakai extension, kenapa sih kuku kamu bisa tipis, kenapa sih kuku kamu gini gitu ya. Sebenarnya ngambil lagi nomor satu, kamu sebagai customer harus pintar dan lebih selektif lagi kemana sih kamu harus datang nail salonnya seperti itu. Karena memang aku nggak bisa nyalain juga dari segi nailsnya, karena sekarang pun banyak banget bisa aku bilang nail studio yang abal-abal tuh banyak banget gitu kan, yang kayak bermodalkan gue nekat udah buka murah buka gitu kan. Kayak sebenarnya tinggal kembali ke kita sebagai customernya, kamu harus lebih pintar dan lebih aktif lagi memilih tempat yang lebih profesional seperti itu. Oke, di sini aku mulai tahap pakai base coat. Ingat ya, pakai base coat secukupnya, jangan sampai bleber dan jangan pernah untuk males mengkoreksi sebelum kamu cure. Jangan sampai tuh kamu ngebleber, kamu hajar aja. Nah, kalau udah ngebleber, aduh repot, karena kunci dalam ketahanannya ini selain kamu nail prep ya ini pakai base coatnya yang rapiin, nail gel juga yang rapi. Oke, itu finishingnya akan terlihat banget nanti kayak gimana ya. Oke, lanjut masalah yang tadi gitu. Jadi kenapa sih aku beberapa video aku kayak ngebahas perihal kayak orang yang bikin video tanpa mereka tahu dulu cari di mana yang benar, terus dia langsung bikin video yang kayak stop nail art nanti kuku kamu gini gitu kan. Sebenarnya balik lagi ke mana kamu datang gitu loh kakak-kakak tercinta gitu kan. Terus kayak beberapa media atau sosmed tuh aku serem banget menurut aku sekarang, karena banyak orang yang hanya membuat video tuh hanya untuk mencari viewers dan juga followers gitu kan. Kayak dia nggak cari tahu dulu penyebabnya, tapi dia memviralkan itu. Ya biasanya sih memang sekarang kan agak aneh ya, kayak yang sesuatu yang menurut aku nggak teredukasi itu malah viral, sesuatu yang teredukasi malah orang tuh nggak mau nonton gitu. Sesuatu yang kayak gitu tuh udah biasa lah gitu. Kayak kita bikin konten pelajaran, orang tuh lebih suka nonton video-video yang nggak jelas menurut aku gitu kan, yang kayak video nggak ada edukasinya tuh malah viral gitu kan. Bahkan kayak lah miris banget gak sih gitu kan, seperti itu. Jadi buat teman-teman di sana yang belum pernah nail art atau kamu yang sudah nail art atau kecewa, please kamu jangan trauma ya. Lebih baik kamu cari tahu dulu di mana salon-salon yang terpercaya, atau kalau kamu bingung kamu bisa tanya ke aku by Q&A Instagram juga gak masalah, karena aku lebih aktif di Q&A Instagram. Kalau DM, mohon maaf ya, aku memang udah gak pernah cek DM, aku udah numpuk banget gitu kan. Kayak aku udah gak sempat bukain DM satu-satu. Dan aku lebih suka ngobrol di Q&A story IG, karena itu aku tinggal tek, gak ketumpuk gitu. Aduh, tangan aku kontok sakit. Aku terlalu semangat untuk cerita. Oke, seperti itu. Dan buat teman-teman, mohon maaf kalau misalkan aku slow respon untuk ngebales komen kamu di YouTube, apalagi di video yang lama, itu aku udah kependem banget, mohon maaf ya gitu kan. Nanti sebisa mungkin aku pasti akan jawab ya. By the way, ini aku rekam seperlunya ya
bestie ya. Nah ini adalah kondisi tangan aku jadi korban paperclip ngebuat. Ini asli perih dan sakit banget. Ngerjainnya susah. Kamu kalau ada yang jual better beli yang jual aja lah, daripada buat sendiri susah banget beneran asli. Aku nanti kalau ada yang jual aku mau beli langsung jual aja kalau misalkan punya aku buat ini udah rusak, oke? Jadi sini kita mau mulai prosesnya. By the way, sini aku pakai party ya yang uprodate, dan ini aku cukup 1 layer aja. Di sini kita bentuk dulu magnetnya. Setelah dirasa sudah cukup, baru nanti kita mulai start pakai si paperclip yang bentuk love itu. Ya, ini pastikan kamu udah merata ya bestie ya. Dan pastikan kamu udah arahin magnetnya tuh udah yang tepat. Nah, aku sih kayak gini biasa, kanan kiri tengah. Oke, udah kayak gini. Aduh, kamera aku kegoyang, kesenggol. Oke, bentar aku ambil dulu paperclipnya. Mana ini paperclipnya aku? FYI ya bestie ya, di video ini aku udah sampai 30 menit. Ini percobaan yang gagal, dan ini the last percobaan aku langsung rekam. Harusnya aku rekam sih pas gagalnya. Ini kayak dalam hati aku berdoa terus, kayak please Tuhan, jadi tolong bantuin aku. Wow, di video sih cakep. Lanjut, di sini aku masih pakai party ya, teman-temanku tercinta, bestie-bestie tersayang. Nah, di sini aku mau pakai yang telunjuk ini, mau dipakai bentuk love juga. Nanti aku akan kasih tahu kamu proses dari awal kayak gimana. Aduh, ini asli ya, sepanjang ngerjain tuh udah kayak Tuhan mohon dilancarkan, bantuin aku ya please. Ini aku udah lama banget masa harus gagal terus gitu kan. Kan gak enak ya sama customernya, apalagi kalau misalkan customernya mau buru-buru gitu kan. Ini kayak biasa, ini aku bentukin dulu kanan kirinya pakai magnet, terus bawahnya juga. Nih ya, aku pastiin ke teman-teman ya, saran ya, kamu pastiin kamu udah bentuk ini nih, si arah magnet ini dari awal udah sesuai dengan bagus banget, kinclongnya udah keluar kayak gini. Baru nanti kamu mulai arahin pakai si ini dia magnetnya. Oke, ini aduh oh my god, ini part yang paling bikin aku dak-dikduk sih, kayak ya Tuhan semoga ini berjalan dengan lancar, amin gitu kan. Kayak oh my god, ini tuh simple, gak sesusah bikin bunga atau bikin 3D, tapi entah kenapa buat aku ini susah banget ya Tuhan. Ih Cici, aku udah bisa bikin yang kecil. Ih happy-nya. Ya seperti itulah perjalanan aku membuat cat I love, yang menurut aku ini tadi awalnya kayak ini gampang. Pas aku coba, terus kalian aku coba, ternyata ini begitu rumit. Orang juga masih mikir simpel kok, cuman bentuk gini. Ternyata prosesnya membutuhkan perjuangan. Susah banget teman-teman. Ada yang sama gak gagal kayak aku berkali-kali? Dan kalian paling susah tuh di part apa sih? Bentar aku geser dulu kamera aku. Ini aku kayak masih kayak ya ampun Tuhan, ternyata caranya kayak gini. Aku tuh kayak nggak tahu. Aku udah buat, kayaknya udah dilingkarin secara benar, udah bener-bener V-nya udah secara perfect, nggak ada yang miring-miring, tapi kok masih nggak jadi. Dan ternyata kuncinya ini dia, kamu harus bengkokin dulu tuh si bentuk si kawatnya. Kamu nggak bisa kalau dalam keadaan lurus gitu, dia nggak akan jadi, dan karena itu katanya akan jadi pecah gitu kan. Nah kayak gini baru jadi bestie. Dan ini pun aku masih kayak tricky banget. Kamu bisa lihat ini sengaja aku rekam yang pas aku salah, karena kayak ini masih berantakan dan gak mau nyatu. Apalagi kalau misalnya kamu punya kuku customer yang bentukannya itu dia melengkung ke bawah, dan itu akan lebih rumit lagi untuk kamu ngebuat bentuk si cat eye-nya gitu kan. Kayak oke, gitu kan, kayak kamu tarik napas gitu kan, sabar gitu kan, seperti itu. Jadi kayak kamu tuh benar-benar harus benar-benar bisa buat ngebentukin si kawatnya. Kalau misalkan kamu taruh deket, nanti dia kena ketwel nih kayak gini nih ya. Ini aku contohin contoh yang ketwel. Kamu bisa lihat ini tuh di bagian ujungnya aku ketwel bestie. Dan di sini aku akalinnya gimana sih? Nah ini agak sedikit ketwel, dan aku akalinnya tuh pakai kuas. Nah pakai kuas liner ini aku rapihin pinggirnya karena dia mentok sama si paperclipnya gitu kan. Kayak habis itu aku bentuk lagi, aku rapiin lagi supaya dia ketutup. Nah kayak gini. Nah kayak gitu bestie. Terus kalau kamu masih rasa udah rapin lagi, ini aku sengaja kasih tau kamu yang versi gagal aku supaya teman-teman juga bisa memperbaiki dan jangan sampai kayak aku. Jadi kalau misalkan kamu rasa ini sudah benar, ya udah baru kamu langsung cure gitu kan. Ini ampun deh, aku speechless yang ini ya, bener-bener kayak wow, wadidaw gitu kan. Sesimpel itu dan ternyata sesusah itu prosesnya gitu kan. Dan aku tuh cari-cari ya, waktu aku cari kayak nail tutor tuh kayak ini gimana sih kok orang bisa langsung tempel langsung jadi, gimana caranya. Dan aku tuh gak ketemu, dan ternyata aku baru tahu ya itu dia. Emang sometimes aku tuh sesuatu tuh kayak aku gagal sendiri, dan akhirnya aku tahu sendiri gitu kan. Karena ada beberapa yang memang orang gak spill dan gak share detail itu gitu, caranya bagaimana gitu kan. Bentar ya, aku geser lagi nih kamera aku nih. Mohon maaf ya kalau misalkan di video ini aku agak terlalu gak rapi, atau misalkan kayak penempatan kameranya, mohon maaf ya kan. Ini karena kenapa? Ini aku sudah dikejar dengan durasi. Keadaannya tuh kayak aku tuh tadi gagal hampir 40 menit. Bayangin udah hampir 1 jam gagal bikin kayak
kayak gitu doang gitu, kayak ya Tuhan gitu kan, kok bisa gitu kan, gitu kayak aku juga kayak kok bisa sih gitu kan, aku lama banget ngerjain ini gitu kan, kayak oke, memang ya kayak ini aku masuk ke dalam list yang kayak teknik bikin nail blush nah, aku tipu ngomong, terus kayak ombre terlihat simple tapi kalian tau lah ini tuh kita membutuhkan perjuangan gitu kan. Bisa kalau kata lagu kita mari bikin nailis menangis, ini dia cukup sudah bisa membuat nailis menangis. Nah tuh kan kamera aku kemana, tangan aku kemana kayak gitu. Jadi seperti itu ya, inilah perjalanan aku membuat cat I love. Dan buat teman-teman nanti aku di akhir video aku akan kasih tahu kamu gimana sih aku buat si magnet aku yang aku buat. Nanti aku akan spill mana magnet aku yang gagal dan mana magnet aku yang udah jadi. By the way ini aku mau wipe dulu pakai nail cleanser karena di sini aku mau buat chrome pakai emboss. Jadi buat teman-teman ya kalau mau buat emboss gel mau dipakein chrome, sebelum kamu pakein si embossnya kamu wipe dulu tuh pakai nail cleanser supaya residunya benar-benar udah gak ada, jadi nggak ngebleber gitu kan. Jangan sampai kan kamu udah gambar bagus ngebleber pas kamu pakaian chrome-nya, karena kenapa masih ada sisa-sisa residunya. Seperti itu ya teman-teman semuanya, semoga yang aku share ini bisa membantu ya. Terus buat teman-teman yang nanyain, Ci itu kamu yang mau bagi-bagi free kapan? Sabar ya, beres IG aku kirim-kirim barangnya di IG untuk ke dia giveaway, baru nanti aku pindah ke YouTube satu-satu ya. Mohon maaf ya bun, aku ngerjain sendiri soalnya aku takut kelewat gitu kan, jadi mohon maaf. Aku masih ingat kok, tenang-tenang, nanti part 2 bagi-bagi aku akan spill ke teman-teman semua ya. Terus video-video kalian yang masih antri belum aku buatin, mohon maaf kalau misalkan lama. Kamu remind aku, takutnya aku lupa ya. Kamu ada request apa sih kok aku belum buatin gitu. Oke? Buat teman-teman semangat. Terus buat teman-teman yang nanyain aku, Ci kapan kamu buka kelas? Ini banyak banget teman-teman yang nanya, Ci kamu open kursus kapan sih? Sabar ya, nanti aku akan buat. Ini lagi proses nih ya, sabar ya, karena aku nggak mau asal buat gitu aja gitu kan, karena aku juga pernah ngalami aku bayar les mahal lalu aku merasa les itu aku zonk dan aku finally bisanya ngulik sendiri akhirnya, bukan karena diajarin. Sedih sih karena kayak di part yang aku nabung 2 tahun tapi pas aku les kok hasilnya gini, dan ternyata aku nggak diajarin secara benar-benar diajarin. Kayak aku nggak mau kayak gitu, aku nggak mau kalian mengalami apa yang aku alami gitu, karena mungkin buat nailis itu harga les yang aku les itu mungkin buat dia kecil, tapi buat aku tuh besar harga segitu gitu kan, karena aku juga mengumpulkannya nggak dalam waktu yang sebentar gitu kan. Apalagi kita ya yang namanya les kecil masih harus mengumpulkan modal buat usaha kita, mengembangkan usaha kita, tapi kamu juga harus mengupgrade skill kamu untuk bayar les gitu kan. Aku mengerti dan sangat paham di momen itu karena aku juga lagi di fase seperti itu gitu ya. Semua nggak ada yang instan gitu kan, kecuali kita punya papa dan mama kaya kecuali kita punya rich mother atau rich father atau punya daddy sugar. Salah seperti itu ya, daddy sugar daddy, kebalik nggak bun seperti itu ya. Jadi buat kamu di luar sana yang lagi berjuang untuk mengembangkan usaha kamu, semangat. Nggak ada yang sia-sia kalau kamu masih terus berkomitmen dan kamu berusaha dicampur doa gitu kan, pasti akan ada hasil kok. Kalau emang belum berhasil, sabar, belum momen kamu, intinya belum waktu kamu. Itu yang aku rasain. Kamu mau usahain seperti apapun, kalau emang itu bukan waktunya dan belum waktunya kamu, gak akan bisa. Bukan aku mematahkan, tapi itu yang aku alami. Karena aku mengusahakan itu, usahaku tuh udah 4 tahun loh Naat ini. Tapi kayak ada sampai target aku yang belum tercapai, dan sekarang aku lebih belajar kayak menerima kayak memang kalau memang itu belum waktunya kamu mau usahakan sebagaimanapun ya kamu gak akan dapet. Tapi di saat kamu sudah waktunya kamu, bahkan kamu tanpa harus bekerja pun kamu akan dapet. Itu yang aku alami gitu. Jadi buat teman-teman jangan kecil hati, tetap semangat gitu kan. Memang hidup ya gitu kan, tidak ada yang mudah. Kalau mau mudah mah udah nggak ngapa-ngapain, diam aja gitu kan. Ini by the way aku pakai chrome ya bestia. Ini tahap yang paling aku suka, digosok-gosok. Ini candu banget sih asli, kayak satisfying banget tapi aku kesel kalau misalkan chrome aku ngebleber, greget aku. Oke, jadi inti poinnya gitu ya teman-teman ya, hidup sama dengan belajar gitu kan. Jadi kayak ya selagi kamu masih bisa kembangin semua potensi diri kamu, kembangkanlah dan sabar gitu kan. Kalau udah waktunya kamu pasti akan capai target-target kamu. Cuman ya memang segala sesuatu gak bisa sometimes kayak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Jadi kayak ya gitulah, mungkin Tuhan kasih kamu segitu ya supaya itu mungkin satu kita belajar, kedua kayak yaitu ya buat terbaik buat kamu gitu. Kadang apa yang kita mau tuh nggak semuanya harus kita dapetin gitu kan, karena Tuhan pasti kasih yang terbaik sesuai dengan porsi kita kayak gitu. Emang ngejalinnya nggak gampang, aku juga tahu, kesel, pengen marah-marah, ngeluh kayak kenapa sih gini, kenapa sih gitu, kok orang bisa gini, kok orang bisa gitu.
Ya kadang kan kita cuma ngeliat orang enaknya aja ya, kita kan nggak pernah tahu loh dalamnya mereka tuh seperti apa gitu. Jadi kamu jangan terbuai dengan yang namanya sosmed. Serem. Kayak gitu. By the way, di sini kan aku udah lagi pakai tahap top coat ya. Buat teman-teman ingat ya, pakainya jangan sampai ngebleber, pakai secukupnya aja ya. Sebelumnya kalau mau beli awet pakai apa nih? Boleh pakai overlay dulu. Aku sih biasanya pakai overlay dulu sebelum pakai top coat supaya dia lebih tahan banting kayak gitu. Dan kalau misalkan di crop tuh hasilnya lebih glossy. Jadi hasilnya lebih glossy kalau misalkan kamu pakai si overlay dulu, dan itu biar lebih awet juga. Kalau itu sih kalau aku rasain di customer aku. Terus kalau misalkan kamu rasa ada yang belum rapi, pikirannya bleber, kamu jangan lupa bersihin dulu, rapiin dulu, jangan kamu cure aja. Nanti kalau udah hasilnya udah keburu ke cure, aduh itu PR banget, kamu harus ngebuff atau ngikir bagian pinggirnya, dan itu susah banget gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Lebih baik kamu perbaiki dulu, koreksi dulu, baru kamu cure. Oke bestie, semangat ya. Dan buat teman-teman yang lagi belajar nail art juga semangat, semoga yang aku share ini bisa membantu. Terus buat teman-teman yang nungguin kapan aku buka kelas, sabar ya, aku lagi persiapin. Nanti kalau udah waktunya buka, aku pasti akan info kok di Instagram aku gitu kan. Karena jujur aku tuh orangnya gimana ya, aku tuh nggak bisa orang yang langsung buka gitu loh. Kayak aku nggak mau bikin orang kecewa, karena aku juga pernah ngerasain dikecewain gitu kan. Jadi jangan sampai kamu merasakan hal yang sama. Sebisa mungkin aku kan kasih yang terbaik nanti di kelas aku pas aku sudah buka kelas nail art kayak gitu ya. Teman-teman, makasih buat kamu yang udah subscribe aku, follow aku dari tahun 2020, terima kasih banyak. Terus buat teman-teman yang udah belajar dari YouTube aku, katanya sampai bisa buka nail art, oh my god, aku so happy dengarnya. Makasih ya buat kamu yang udah kita saling follow-followan. Semoga kita bisa jadi teman baik gitu kan. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan kamu lagi buat desain aku, silakan, oke? Dan ini hasilnya buat teman-teman. Aku seneng banget, finally aku berhasil buat Cat I Love. Kalian bisa lihat, oh my god, akhirnya usaha tidak membohongi hasil gitu kan. Nih ya, ini pertama kali aku buat ya. Mohon maaf ya kalau misalkan hasilnya masih belum perfect, mohon maaf. Ini kayak perjuangan banget ini juga aku buatnya ya. Udah sampai kayak Tuhan, ini gimana gitu kan. Tapi segini aja aku udah seneng banget kok. Ini setelah 30 menit sekian aku buat gagal. Aku udah tuh berapa puluh kali gagal, and finally aku jadi. Dan ini buat teman-teman semoga bisa bantu buat kamu yang lagi mau buat ini juga susah, gimana sih gitu kan. Dan ini aku akan spill ke kamu paperclip yang aku buat. Nah jadi ini dia paperclip yang aku buat. Jadi ini magnetnya ada yang kecil, oke. Ada yang nanya juga, Ci, ngaruh gak sih sama si tongkat cat eye-nya yang besar, Pol? Ini maksud kamu yang besar kayak gini kan, kayak aku punya. Setelah aku punya, sebenarnya kamu mau pakai yang kecil, yang besar sekalipun ini sama aja sih. Yang penting adalah teknik kamu buat si paperclipnya dan penempatannya. Itu yang menentukan hasilnya, oke. Jadi setelah aku punya yang besar sekalipun, ternyata magnet itu cuma di ujung aja, kok di badan-badannya tuh enggak kayak gitu. Nah ini aku ada buat yang gagal. Ini aku kasih tahu, ini untung belum aku buang ya. Aku udah berapa kali banyak kayak ini aku buat sampai tangan aku sakit. Ini aku video tambahan setelah beberapa kali aku buat ya. Ini makanya tangan aku udah pakai kuku baru kata, lihat kan nih. Jadi kalau kamu buat dengan posisinya, kamu lihat ya, kalau kamu pakai cat eye yang kecil terus posisinya lurus kayak gini, dia nggak akan jadi. Ini aku kemarin coba buat ini nggak jadi, gagal. Sampai di hari H itu aku nyobain gimana cara, and finally ternyata ini dia kuncinya. Jadi paperclipnya itu harus kamu bengokin kayak gini, kayak huruf N atau huruf U kayak gini. Kalau kamu lurus kayak gini, ini contoh yang salah ya bestie ya. Ini yang warna silver contoh yang salah. Ini kamu nggak akan jadi nih, ini nggak akan jadi. Jadi yang benar itu kamu harus bentuk kayak gini. Itu baru jadi. Dan aku tuh udah cari tutor dimanapun, kok aku nggak ketemu. Apa emang aku yang nggak ketemu ya? Kalian ketemu nggak sih? Aku cari tips and trick cara buat ini tuh nggak ada. Dan setelah aku ngulik, oke, ternyata caranya kayak gini. Ini semoga yang aku share teman-teman bisa bantu ya. Buat kamu yang masih buat ini tuh nggak bisa-bisa dan gagal. Jadi kamu bentuknya kayak gini, dibengkokin. Nah, kamu letakin kayak gini. Ini pasti dijamin jadi. Mau pakai magnet kecil besar nggak ngaruh, sama aja. Yang penting adalah bentukan dari si dan teknik cara pemasangan si ininya nih, si paperclipnya. Itu baru jadi, oke? Semoga bisa bantu yang aku share bestie. Oh ya, jangan lupa follow dong ini Instagram, Thread dan TikTok aku. Di sana aku suka sepil-sepil. Makasih buat teman-teman nonton. Sampai ketemu di next video. Bye bye bestie.